Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham big bank seperti BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan BBCA. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 2% lebih karena terbebani oleh 4 saham bank besar. Jadi IHSG juga jebol support di bawah 7.000, close di 6.875 dengan koreksi 2,12% dan net sell asing yang cukup besar 2,38 triliun di market reguler. Jadi 1,3 triliun net sell asingnya itu terdapat di saham BMRI alias di Bank Mandiri. Nah, kira-kira ada apa nih dengan BMRI? Kenapa menjadi saham yang paling banyak dijual oleh investor asing? Dan ada beberapa faktor ya, selain dari perang dagang ya antara Amerika Serikat ya, Presiden Donald Trump dengan China, di mana kita pun melihat bahwa rupiah hari ini kembali melemah guys ya. Dan untuk rupiah kita juga ada pelemahan ya 0,58%, close di Rp16.352 per 1 USD-nya. Jadi saham yang akan kita analisa pertama adalah BMRI atau Bank Mandiri, dan kita akan lakukan analisa dengan fitur-fitur yang ada di Stockbit Sekuritas seperti chart, banda detektor, dan juga fitur QStat. Karena ini pun ada kaitannya ya dengan laporan keuangan Bank Mandiri, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi saham terbaik yang juga saya gunakan, silahkan teman-teman mendaftar dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Jadi untuk BMRI hari ini terkoreksi sangat dalam ya, 7,6%, close di Rp5.100 per saham. Sudah jebol support ya di bawah 5.400-an. Yang kemarin kita expect ya akan ada pantulan nih di 5.400-an, tapi ternyata BMRI malah jebol support. Bahkan hari ini juga ada open gap down. Dan koreksinya juga cukup dalam ya guys ya, 7,6%. Jadi kita melihat hari ini juga ada volume breakout di mana volume penjualannya cukup besar, terutama distribusi ini terjadi dari mayoritas investor asing. Ada BB, AK yang net sell cukup besar yaitu 400 miliar lebih. Lalu disusul oleh BK, YU dan juga ZP ya guys ya, dan masing-masing ini sekitar 200 miliaran. Jadi hari ini total net sell asing di BMRI itu sebesar 1,39 triliun dan menjadi saham yang paling banyak dijual asing, seperti itu. Tapi ada hal yang sebenarnya perlu kita perhatikan juga guys ya, terkait dengan saham-saham big banks ini, sampai mana penurunan itu akan terjadi dan di mana akan retest kembali. Untuk BMRI akan retest lagi di sekitar 4.900 sampai di 5.000-an. Tapi yang menjadi penyebab kenapa BMRI hari ini terkoreksi cukup dalam dan banyak dijual oleh investor asing tidak lain dan tidak bukan adalah karena faktor laporan keuangan dan juga laba bersihnya. Di mana untuk laba bersih BMRI ya, jika kita perhatikan pada Q4 ya 2024 yang baru listing, dan teman-teman juga bisa akses di menu QStat yang ada di Stockbit Sekuritas guys ya. Nah di sini ternyata Q4 2024-nya itu kurang bagus ya, di mana mengalami koreksi baik secara kuartalan ataupun secara year on year. Secara kuartalan itu mengalami penurunan 11% dari 15,4 miliar menjadi 13,7 miliar. Itu artinya koreksinya cukup dalam juga nih, 11%-an. Sedangkan secara year on year juga terkoreksi ya 14% dari 15,9 miliar menjadi 13,7 miliar. Nah, angka inilah yang membuat ya investor asing ini membuang ya banyak sekali lot di saham BMRI alias melakukan distribusi besar-besaran. Karena laba pada kuartal 4 BMRI ini ternyata kurang bagus ya guys ya, dimana kita pun sudah expect ya bahwa untuk teman-teman jangan terlalu all in. Kenapa? Karena laporan keuangan dari saham perbankan pun belum tentu bagus. Dan jika pun bagus, belum tentu akan naik ya. Contohnya adalah BBCA. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu ya terkait dengan laporan keuangan, tentu saja minus BBRI ya yang belum rilis di kuartal 4 2024-nya. Seperti itu. Jadi untuk year on year ya, untuk full year 2024 jika kita bandingkan secara year on year memang masih ada kenaikan, tapi kenaikan BMRI ini juga tipis guys, hanya 1,3% saja secara year on year. Kenaikan BMRI 1,3% secara year on year ini untuk full year 2024 itu dinilainya masih kurang bagus. Kenapa? Karena berada di bawah
kenaikan laba bersih dari BBNI, seperti itu. Nah, jadi kalau misal kita perhatikan ya untuk annualize-nya di tahun 2023 untuk full year itu 55 miliar, sedangkan untuk net income BMRI full year 2024 55,7 miliar gitu ya. Jadi hanya naik tipis saja 1,3% ya secara year on year. Nah, inilah penyebab kenapa saham BMRI hari ini banyak dibuang asing. Salah satu faktor utamanya itu adalah net sell asing. Dan kenapa asing net sell? Karena asing menganggap bahwa kinerja BMRI pada kuartal 4 2024 itu kurang bagus ya, karena juga mengalami koreksi baik secara year on year dan juga secara kuartalan. Nah, hal ini penyebab ya kenapa BMRI hari ini anjlok cukup dalam. Lalu pertanyaannya, apakah ini peluang atau jebakan? Menurut saya pribadi, ya teman-teman harus bersabar. Meskipun memang ini adalah sebuah peluang untuk teman-teman bisa membeli saham bagus di harga murah ya, tapi kita pun melihat bahwa jika besok ya masih ada koreksi dan masih ada net sell yang besar, tentu saja teman-teman akan melihat BMRI ini bisa turun lebih dalam lagi, bahkan mungkin bisa ke 4.500-an. Jadi untuk BMRI teman-teman wait and see dulu ya, kalau misal nanti sudah mulai sideways, sudah mulai mereda dan ada akumulasi kembali, teman-teman bisa coba entry dan mungkin teman-teman bisa entry ataupun membeli BMRI ini di harga yang jauh lebih murah. Saham kedua adalah BBCA, di mana BBCA hari ini juga turun, terkoreksi 1,9%. Close di Rp8.950 per saham, tapi masih ada volume distribusi yang besar. Dan big distribution-nya juga kita bisa lihat ya di Bandar Detektor Stockbit Sekuritas. Di sini secara average atau rata-rata ada big distribution. Yang mana distribusi ini juga datang dari investor asing, ada BK, YUCC, dan juga AK. Nah, jadi investor retail memang masing-masing melakukan akumulasi untuk saham-saham big banks, untuk BMRI dan juga BBCA tadi kita lihat ya, investor retailnya masuk. Sedangkan asingnya net sell 490 miliar untuk BBCA. Oke, jadi untuk BBCA, nah ini juga menjadi bahasan yang sebenarnya cukup menyita perhatian ya. Kenapa? Karena kalau misal kita lihat di kuartal 4 2024 sebenarnya laba BBCA secara kuartalan itu ada sedikit koreksi. Terkoreksi atau minus 3% saja secara kuartalan. Dari 14,1 miliar menjadi 13,7 miliar. Sedangkan secara year on year, laba Q4-nya itu mengalami kenaikan 13%. Dari 12,2 miliar menjadi 13,7 miliar. Lalu untuk full year 2024, ya, secara year on year-nya juga naik 2 digit, yaitu 12,7% secara year on year. Naik dari 48,6 miliar menjadi 54,8 miliar. Nah, dari pantauan kita ini sebenarnya untuk saham BBCA itu masih mencatatkan kinerja yang sangat baik ya. Tapi harga sahamnya terus mengalami koreksi itu karena memang asingnya masih net sell. Jadi laporan keuangan fundamental memang kita lihat sangat baik ya untuk BBCA, tapi jika investor asingnya masih mencatatkan penjualan distribusi dan tercatat net sell, maka itu artinya teman-teman akan dikasih harga murahnya lagi. Jadi yang terbaik adalah teman-teman DCA, cicil beli saja. Ketika turun, teman-teman pantau dulu dan ketika harganya nanti sudah menyentuh zona support, maka teman-teman bisa entry lebih besar lagi di harga yang tentunya jauh lebih murah. Untuk BBCA, teman-teman bisa pantau di sekitar 8.500 ya, jika tembus di bawah 8.700-an. Karena sampai hari ini pun masih ada distribusi dan net sell 490 miliar untuk BBCA. Jadi tidak menjamin ya, meskipun kinerja BBCA masih bagus. Lalu kalau misal kita perhatikan ya, untuk Bank Mandiri itu secara kredit ya juga masih bertumbuh 19%, tapi tidak menutup kemungkinan harga sahamnya malah turun dengan catatan terjadi net sell asing besar-besaran. Lalu bagaimana dengan BBNI? Nah, BBNI juga hari ini terkoreksi cukup dalam nih, 4,6%, close di Rp4.290 per sahamnya. Dan kita lihat ada distribusi yang cukup besar, terutama dari ZPRX dan juga YO. Tapi ada beberapa investor asing lainnya yang akumulasi disusul oleh investor retail. Jadi hari ini net sell asing di BBNI sebenarnya tidak terlalu besar ya, hanya 68 miliar saja. Tapi karena sentimen yang cukup negatif dari anjloknya BMRI, kita melihat BBNI pun turun cukup dalam nih, 4,6%. Penurunan BBNI ini kita lihat memang cukup ini ya, cukup dalam lah ya. Kita lihat juga mulai balik lagi ke zona support sebelumnya.
Lalu bagaimana dengan laporan keuangan BBNI ya yang hari ini terkoreksi 4% lebih. Nah, kalau misal kita perhatikan untuk laba bersih BBNI pada kuartalannya atau Q on Q itu mengalami koreksi dari 5,6 miliar menjadi 5,1 miliar yang artinya minus 8,2% secara kuartalan. Sedangkan secara year on year ini masih sama gitu ya. Dari 5,1 miliar menjadi 5,1 miliar saja. Jadi masih sama nih secara year on year-nya. Dan kalau misal kita perhatikan untuk full year 2024 ini secara year on year itu masih ada kenaikan 2,7%. Nah, BBNI masih naik ya year on year-nya 2,7% untuk full year, sedangkan BMRI naiknya tipis hanya 1,3% saja secara year on year. Itulah yang menyebabkan kenapa BMRI itu anjloknya lebih dalam ya dibandingkan dengan saham big banks lainnya. Lalu bagaimana dengan BBRI yang hari ini juga ikut turun ya 4,11% dan closing di Rp3.970 per saham. BBRI hari ini ada normal distribution terutama dari AKZ, PBK dan juga RX. Tapi ada beberapa investor asing lainnya yang akumulasi. Ada CCTP, YP dan juga DP sehingga hari ini masih tercatat net buy akumulasi dari CC ya terutama 38 miliar untuk BBRI. Nah, tapi ada poin penting yang harus teman-teman perhatikan. Ini kan BBRI mulai menuju ke zona supportnya karena kita lihat stokastik sudah overbought ya atau jenuh beli. Kalau misal kita perhatikan untuk BBNI juga overbought, jadi wajar turun, tapi apakah akan jebol support sebelumnya di bawah 4.100-an ya? Jika jebol di bawah 4.120, ya ada potensi BBNI ini bisa turun dalam lagi. Begitupun juga dengan BBRI. Jadi di bawah 3.800 ya, jika jebol level tersebut, maka BBRI pun bisa saja lanjut turun. Dan ada poin penting yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah laporan keuangan kuartal 4 2024 BBRI ini belum keluar, guys. Laporan kuartal 4 BBRI belum keluar. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Jika ternyata laporan keuangan BBRI ini jauh lebih turun ya, jauh lebih rendah atau jauh lebih terkoreksi dibandingkan dengan hasil dari kuartal 4-nya Bank Mandiri, maka dapat dipastikan saham big banks masih berpotensi untuk bisa lanjut turun lagi. Nah, hal inilah yang harus teman-teman perhatikan dan sebagai poin pentingnya. Makanya dari kemarin kita upayakan ya ke teman-teman jangan all in ya, jangan all in dulu. Karena ini masih akan ada penurunan lanjutan untuk saham-saham perbankan besar. Jadi teman-teman dipastikan akan mendapat harga yang sangat murah untuk saham-saham big banks meskipun ini menjelang pembagian dividen guys ya. Tapi kalau misalkan laporan keuangannya turun ya maka sahamnya pun berpotensi bisa saja terkoreksi. Hari ini kita lihat hal tersebut terjadi di BMRI seperti itu guys. Dan ini juga pastinya ya bisa terjadi di saham lain. Misalkan teman-teman expect bahwa saham batubara akan bagi dividen jumbo nih, tapi ternyata laporan keuangannya turun, ya ada potensi juga terjadi seperti ini. Bahkan mungkin bisa anjlok lebih dalam ya, misalkan anjlok di atas 10% ya, anjlok 2 digit itu masih bisa. Gitu. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati. Ya, pastikan teman-teman masih memegang cash ya untuk kembali akumulasi saham-saham yang mungkin ya teman-teman yakin untuk investasi, tapi tentunya kita pun harus mempersiapkan cash untuk beli lagi di harga yang lebih murah. Sampai kapan? Sampai nanti kita melihat ya bahwa saham tersebut memiliki tanda-tanda bullish reversal dan kembali diakumulasi. Oke guys, kalau misal kita perhatikan memang ada faktor dari luar ya, seperti misalkan perang dagang antara Amerika Serikat ya, Presiden Donald Trump memberlakukan kebijakan geopolitik yang memang kontroversial, di mana ini pun bisa memicu inflasi kembali dan juga The Fed ya, cukup berhati-hati dalam menentukan kebijakannya apakah akan memangkas suku bunga atau tidak. Tapi jika inflasi terjadi, maka pemangkasan suku bunga akan tertunda. Lalu juga dari sisi rupiah ya, rupiah kita juga cukup tertekan ya karena kita pun melihat perang dagang ini belum usai di mana China juga masih ikut ya mengancam dengan pemberlakuan tarif yang lebih tinggi untuk Amerika Serikat seperti itu.
Oke guys, mungkin pembahasan kita ini akan cukup panjang ya, sampai nanti saham-saham big banks bisa rebound lagi, kita akan mencari tanda-tanda bullish reversal. Tapi di video ini saya lebih menekankan ke teman-teman untuk berhati-hati, jangan all in guys, jangan all in, ingat jangan all in. Kenapa? Karena lebih baik kita averaging down dibandingkan kita all in di satu titik, tapi kita tidak bisa lagi membeli saham bagus di harga yang lebih murah. Dan sebaiknya ketika nanti teman-teman melihat ada tanda-tanda bullish reversal dan saham big banks kembali dikoreksi, semoga kalian masih memiliki cash sehingga untuk bisa ya membeli saham yang kalian masih nyangkut itu, masih floating loss itu di harga yang lebih murah lagi. Tapi saya ingin kasih pandangan ke teman-teman seperti ini. Teman-teman itu masih beruntung ya, nyangkut di saham yang rutin bagi dividen. Misalnya di saham big banks ini, meskipun memang teman-teman merasa kecewa ya, merasa sedih ya, atau mungkin merasa bahwa investasi teman-teman itu gagal ya. Wah, saya gagal nih cari cuan karena saham saya turun. Yang harus teman-teman ingat adalah kalian itu nyangkut di saham dividen itu sebuah privilege. Banyak investor yang nyangkut di saham yang tidak bagi dividen. Ada perbedaan dari sisi mental dan psikologis. Kalau misal kalian nyangkut di saham yang rutin dividen, ketika kalian averaging down lagi, kalian masih punya rasa optimisme bahwa misal pun saya nyangkut, saya akan tetap mendapatkan keuntungan berupa dividen dengan jumlah yang lebih besar karena saya averaging down. Dan averaging down yang saya lakukan tujuannya adalah untuk menurunkan harga rata-rata. Jumlah lot yang semakin banyak akan membuat dividen saya semakin besar. Setidaknya teman-teman averaging down dengan tenang dan tetap dapat dividen. Berbeda halnya jika kalian nyangkut di saham yang tidak bagi dividen, kalian akan bimbang, kalian akan ragu gitu ya. Dan psikologis kalian juga akan menganggap bahwa ngapain saya averaging down di saham yang tidak bagi dividen. Saya masukkan uang lebih besar di saham yang tidak bagi dividen. Memang average-nya turun, memang harga rata-ratanya turun, tapi kapan bisa naik lagi? Tidak ada yang tahu guys, kapan saham itu akan naik lagi. Apalagi sahamnya tidak bagi dividen gitu ya. Jadi untuk apa kita memasukkan uang lebih besar lagi masuk ke saham gitu ya, meskipun memang uang dingin ya. Untuk apa kita masukkan lagi uang lebih besar untuk nyangkut lebih dalam lagi kalau ternyata harga sahamnya anjlok lebih dalam. Kita lagi-lagi tidak ada kepastian dapat cuan. Tapi kalau misal sahamnya rutin bagi dividen, ya seperti yang saya katakan ya, dan sering kali saya katakan ke teman-teman, tujuan kita adalah untuk menurunkan harga rata-rata, tapi juga untuk membuat dividen kita jauh lebih banyak lagi. Nah, maka dari itu, setidaknya teman-teman hold sampai dividen dan bisa kalkulasi lagi. Ya, sebesar apa dividen yang akan kalian dapatkan, ya dikurangi dengan rugi yang kalian saat ini sedang alami atau floating loss-nya berapa besar. Nah, itu dikurangi dengan total dividen yang kalian dapatkan. Seperti itu. Oke guys, saya rasa tidak perlu terlalu khawatir ya, tidak perlu terlalu kecewa, tidak perlu terlalu bagaimana ya. Selama yang kalian investasikan adalah uang dingin, ya chill saja, tenang saja, santai saja, karena psikologis itu juga sangat penting ya. So, teman-teman, semoga pembahasan kita pada video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan untuk kalian yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.